Ibnul Jauzi di dalam tafsirnya, yaitu di dalam Zadul Masir, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim dengan cara yang baik niku wonten sekawan. Ada 4 cara. Yang pertama, ketika si wali itu mengambilnya, maka dia punya niatan, dia mengambilnya itu dianggap sebagai hutang. Maka nanti ketika dia punya, dia berusaha untuk membayar hutang, untuk mengembalikan, karena dia mempergunakannya dengan niatan hutang. Itu termasuk cara baik yang pertama. Berarti kalau sudah diniati hutang, maka alangkah baiknya hutang itu segera untuk dibayar. Kalau dia pinjam, maka peminjam yang baik itu berusaha segera untuk mengembalikan. Yang kedua, ikut memakannya tapi sekedar untuk kebutuhan. Tidak berlebih-lebihan. Untuk kebutuhan, bukan untuk gaya hidup. Jadi butuhnya apa? Kalau memang si walinya itu tidak punya dan butuhnya untuk makan, maka diambil. Walaupun mungkin niatannya di situ tidak hutang kepada anak yatim, tapi kalau dia ikut memakan sesuai hanya dengan kebutuhannya saja, kebutuhan untuk makan sehari-hari selama tidak berlebih-lebihan, maka itu juga termasuk cara yang baik. Atau mungkin karena saking berhati-hatinya, maka dia mengambil untuk ikut memakan, tetapi diniati, ini saya anggap sebagai hutang, dan ketika suatu saat saya punya, saya akan mengembalikan. Yang ketiga, jika pemeliharaan anak yatim itu dianggap sebagai salah satu pekerjaan, maka mengambilnya yang setara dengan upah yang umumnya berlaku di tempat itu, ya, maka tidak mengapa. Tapi niki ketika memang di dalam mengurusi anak yatim itu secara maksimal. Dan yang keempat, jika dalam keadaan darurat, ya, artinya jika suatu saat ia berkecukupan, maka ia membayarnya. Tetapi jika tidak, harta yang telah diambilnya itu halal baginya. Artinya dalam keadaan darurat, dia mengambil harta anak yatim semata-mata untuk menutupi kebutuhan yang sangat mendesak pada saat itu, bukan untuk mengejar gaya hidup, maka ini diperbolehkan. Misal, ada keluarga yang sakit, dia tidak punya biaya untuk membawanya berobat, kemudian diambilkan dari harta peninggalan anak yatim itu. Ketika dia suatu saat punya kelonggaran, bisa mengembalikan, itu lebih baik. Tetapi ketika suatu saat kok dia belum punya dan dia tidak mampu, bahkan tidak mampu untuk mengembalikan, maka itu halal baginya. Tetapi itu tadi untuk keadaan darurat. Kata nih.